Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita lanjutkan untuk belajar dasar ya pembuatan project aplikasi Android menggunakan Flutter. Kemudian aplikasi di belakang layarnya kita menggunakan framework CodeIgniter ya. CodeIgniternya CodeIgniter 4. Sebelumnya kita sudah bikin project baru, kemudian kita bikin database dan satu tabel. Ini untuk kasusnya misal ada aplikasi berita sederhana. Ini kita akan coba mengkonekkan database-nya ke CodeIgniter 4-nya. Kemudian nanti kita bikin aplikasi CRUD sederhana. Tampilannya mungkin tanpa CSS ya, tanpa framework Bootstrap, Tailwind dan lain-lain, jadi polos-polosan saja. Nah, ini sebelumnya di file.env-nya kita udah konfigurasi, pastikan ini cocok dengan nama database, kemudian username password di SQL-nya ya. Drivernya MySQL, kemudian portnya defaultnya 3306. Nah, di sini kita akan buat file model baru terlebih dahulu. Kita tampilkan terminalnya. Nah, di sini kita coba jalankan perintah untuk membuat file model. Sebenarnya kita juga bisa membuat secara manual ya di folder app. Kalau controller nanti mainnya di folder app, kemudian controller. Kemudian kalau model mainnya di folder app, kemudian models ya. Kemudian views-nya ada di views ya, app views. Selain itu nanti kita perlu juga mengkonfigurasi root. Root itu ada di folder config ya. Jadi konsepnya beberapa framework kode PHP itu biasanya konsepnya ada MVC, model view controller ya. Jadi kronologinya adalah dari browser mengakses ke server. Nah, server itu ditangani oleh bagiannya root. Nah, bagiannya root nanti barulah permintaan dari klien, dari banyak klien itu dilempar ke controller. Baru dari controller ini sebagai lalu lintas pengatur request yang dilakukan ya. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan database akan dioper ke file models, kemudian kalau yang berhubungan dengan layout view nanti dioper ke view. Di sini nanti akan terbuat file model baru. Nah, filenya ada di folder app, kemudian models ya. Kalau misalnya membuat secara manual, nanti ada perintah-perintah bawaan dari CodeIgniter itu kita ketikkan secara manual juga. Nah, supaya juga menghindari human error, kita jalankan perintah aja ya, menggunakan komposernya ya. Kita jalankan php spark ya, kemudian make ya, php spark spasi make .2 model, kemudian nama filenya misalkan berita model. Nah, ini udah terbuat file model baru. Kita klik, kita buka filenya. Nah, ini udah ada dibuatkan ya sampling filenya. Nah, ini kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada beberapa hal. Untuk table ini sesuai dengan nama tabel kita. Untuk database-nya sudah kita atur di file.env, kemudian tabelnya di sini kita sesuaikan. Nama tabelnya tadi adalah posting, kemudian primary key-nya ID udah benar, tidak perlu dirubah. Kemudian allow field-nya ya, allow field-nya kita sesuaikan. Nah, ini kalau misalkan banyak kita bisa enter ya. Saya judul, kemudian ada isi tadi ya, ada isi, kemudian ada gambar ya. Kalau sedikit, kalau banyak boleh di enter, kalau sedikit menghemat baris kita angkat ke atas ya. Nah, barangkali seperti ini. Untuk yang lain-lainnya kita mungkin tidak menggunakan create field create update dan delete add, jadi kita hapus saja ya. Untuk yang lainnya
Oke. Nah, kemudian kita nanti buat di file controller. File controller ini nanti kita akan coba buat sebuah controller namanya berita saja ya. Kita lakukan pembuatan controllernya tetap via terminal aja. Komennya atau perintahnya yaitu php spasi spark, kemudian spasi make .2 controller spasi nama filenya nanti ya, kita kasih nama berita. Nah, berita ini kita menggunakan camel case ya, jadi huruf depannya itu huruf besar ya, huruf depannya huruf besar. Kemudian kita tidak menggunakan text controllernya ya. Cukup ini aja. Kalau misalnya di Laravel itu biasanya kalau buat controller ada berita terus nyambung ada controller juga. Nah, ini kalau di CodeIgniter tidak. Ini kita enter. Nah kita udah membuat file controller baru. Ini kita buka. Nah, selanjutnya kita konekkan model yang sudah kita buat. Di sini kita bagian sini kita ketikkan app use ya, kemudian app models. Nah, nih berita model. Oke, sebelumnya ini untuk memudahkan kita dalam penulisan kode, kita juga bisa menambahkan ekstensi yang barangkali diperlukan ya. Nah, kita butuh ekstensi yang berhubungan barangkali dengan PHP. Dengan PHP minimal setidaknya kita install yang PHP IntelliSense dan IntelliPunch ya. PHP IntelliPunch ini teman-teman bisa di sidebar Visual Studio Code-nya. Ini ada extension, kemudian di bagian search-nya kita ketikkan aja kata kuncinya, misal PHP, kemudian nanti pilih yang PHP IntelliPunch dan di sini klik aja install ya. Ini karena saya sudah menginstal, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti akan banyak penggunaannya. Salah satunya adalah ketika ada kode-kode PHP itu jika memerlukan buka tutup, nanti penutupnya akan dituliskan secara otomatis. Kemudian ketika kita mengetikkan kode-kode itu juga ada sugesti yang nanti akan muncul atau autocomplete, sehingga kita dengan mengetikkan 2 atau 3 huruf awal aja nanti akan muncul sugestinya. Jadi memudahkan untuk pengetikan kode. Nah, ini PHP IntelliSense kita bisa install juga. Kemudian yang berhubungan dengan CodeIgniter, mungkin ada CodeIgniter IntelliSense ya. Ya, kita install berdasarkan ya. Nah, ini boleh CodeIgniter 4 extension pack ya. Nah, ini ini paket ya. Paketnya ada CodeIgniter 4 snippets, .env, editor config, sama PHP IntelliPunch ya. Ini packnya. Ini boleh juga, nih udah lengkap, kita bisa sekali install langsung terinstall paket-paket extensionnya. Nah, ini biarin aja prosesnya, kita sambil beralih ke file controller kita. Nah, di sini saya akan membuat metode baru ya, function index ya. Nah, di sini aja. Kemudian di file root ya, di file rootnya di folder app, kemudian folder config, terus roots.php. Nah, ini nanti defaultnya kan prefix get-nya, get slash-nya, domain utama kita nanti akan diarahkan di controller home index. Nah, controller home index itu tampilan yang seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, kita akan ubah nanti ke berita model ya. Nah, di sini kita bisa rubah. Nah, ini tidak saya hilangkan, saya buat baru aja roots.
get, kemudian buka kurung titik 2 slash ini berarti ke prefix domain utamanya, kemudian ya nama controllernya berita, baru metodenya index ya. Diakhiri dengan semikolon ya, titik koma. Nah, nanti akan diarahkan mengarah ke indeks ya. Nah, di sini kita akan coba mengirimkan data dari tabel berita. Nah, nanti setelah ini kita juga akan coba mengisi contoh data yang akan kita isi di tabel posting ya. Oke, baterainya mau habis. Nah, ini kita lanjutkan.